Janganlah iri kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang yang jujur, Tuhan bergaul erat. Kembali lagi di channel Deborah Feni, damai sejahtera, sukacita menyertai saudara semua, dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat, kekuatan, dan meneguhkan iman kita semua. Dan tentunya nama Tuhan kita Yesus Kristus semakin ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Saudara, saya ada melayani seorang pengusaha, dia seorang Kristen, dan saya mengenal pengusaha tersebut dari suami teman saya, saudara. Karena suaminya bekerja pada perusahaan milik pengusaha tersebut. Dan dia mengundang saya ke kantornya yang merangkap pabrik untuk mendoakan mereka, saudara. Dan dia juga meminta saya untuk mendoakan dan memberkati pabriknya, saudara. Karena beberapa kali terjadi kecelakaan pada karyawannya pada saat bekerja mengoperasikan mesin, saudara. Jadi pada hari itu saya melayani owner perusahaan tersebut, yaitu suami, istri, dan putra bungsunya yang sudah berusia 27 tahun, saudara. Dan putra bungsunya pada saat itu mengalami sakit alergi bulu anjing, saudara. Dan dia sudah mengalaminya dari sejak SMP sampai dengan usia 27 tahun. Dan kedua orang tuanya telah membawa dia ke beberapa rumah sakit terbaik di Jakarta. Tetapi belum sembuh sama sekali, saudara. Sekalipun sudah mengkonsumsi obat-obatan. Jadi sesuai dari hasil labnya, memang dokter telah mendiagnosa putranya bahwa putranya mengalami sakit alergi bulu anjing, saudara. Jadi saya bertanya kepada putra bungsunya bagaimana gejala yang dia alami, dan dia mengatakan kepada saya bahwa setiap hari dia selalu mengalami bersin-bersin dan dia sangat merasa tidak nyaman. Dan dia juga mengatakan dia mengalami mampet pada hidungnya, saudara. Jadi hari ini mengalami mampet pada hidung sebelah kiri, lalu besok dia mengalami mampet pada hidung yang sebelah kanan. Dan begitu seterusnya, saudara. Dan memang papa dari anak tersebut memang sangat menyukai anjing, saudara. Jadi memang di rumahnya dia ada memelihara 7 ekor anjing, dan anjing tersebut bebas keluar masuk ke kamarnya, saudara. Tapi memang anjing-anjing tersebut sangat dirawat sekali dan selalu dibawa ke dokter hewan secara rutin, saudara. Dan karena penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya kedua orang tuanya membawa anaknya tersebut ke salah satu hospital di Singapura, saudara. Dan dia mengatakan kepada saya, sakit alergi pada anaknya tidak mengalami kesembuhan dan perubahan sama sekali, sekalipun sudah mengkonsumsi obat-obatan dari rumah sakit tersebut. Dan akhirnya mereka meminta saya untuk mendoakan anaknya, dan saya katakan kepada putra bungsunya bahwa kamu harus percaya, gak boleh bimbang dan ragu. Jadi sekalipun otoritas dan kuasa kesembuhan Tuhan terberikan kepada saya, tetapi ketika kamu tidak percaya, kamu bimbang dan ragu, maka mukjizat tidak akan terjadi. Lalu saya doakan, saudara, dan puji Tuhan, mukjizat dinyatakan dan dia tidak merasakan bersin-bersin dan mampet lagi, saudara, pada hidungnya. Dan setelah itu saya juga mendoakan owner yang wanita, yaitu mama dari anak tersebut. Dia mengalami stroke pada tangan kirinya, saudara. Jadi pada kelima jari tangan kirinya semuanya kaku, saudara. Dan yang paling parah pada jari tengahnya, saudara. Sudah sangat kaku, dan apabila saya tekan atau saya cubit, dia tidak merasakan sakit lagi. Jadi dia mengatakan pada saya dia sangat sulit beraktivitas, bahkan dia sangat sulit untuk berdandan, dia juga sulit untuk mencuci piring. Jadi akhirnya saya doakan, saya katakan tidak boleh bimbang dan ragu, harus percaya. Dan pada saat itu saya mengadakan doa dan pelepasan, saudara. Dan puji Tuhan, setelah saya doakan, mukjizat terjadi dan kelima jari tangan kirinya semuanya dapat bergerak seperti normal, seperti semula, saudara.
Setelah itu saya juga diminta untuk mendoakan owner yang laki-laki, yaitu papa dari anak tersebut, karena bapak tersebut mengalami sakit batu ginjal, Saudara. Jadi pada salah satu ginjalnya bersarang 19 batu yang berukuran yang sangat kecil, Saudara. Jadi memang bapak itu memutuskan untuk tidak mau dioperasi, Saudara. Sekalipun dokter sudah menyarankan untuk operasi, untuk mengeluarkan batu pada ginjalnya. Dan dia mengatakan dia tubuhnya sangat lemah sekali. Dia mudah capek dan dia juga banyak beristirahat, banyak tiduran, Saudara. Dan dia juga tidak kuat di ruangan ber-AC, Saudara. Jadi pada saat saya berjabat tangan dengan bapak tersebut, tangannya sangat dingin, Saudara. Dan saya juga ada memegang lengan tangannya, pada lengan tangannya sangat dingin, Saudara. Artinya metabolisme bapak tersebut sudah mulai terganggu, Saudara. Jadi akhirnya saya doakan, saya katakan kepada bapak tersebut, jangan bimbang dan ragu dan harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, karena dia Tuhan yang sanggup. Akhirnya pada saat setelah didoakan, apa yang terjadi, Saudara? Baju kemeja yang dia pakai, pada bagian punggungnya, seluruhnya basah kuyup, Saudara, karena keringatnya, Saudara. Jadi tubuhnya kembali hangat lagi, tidak dingin seperti yang saya katakan tadi. Artinya metabolisme tubuh bapak tersebut sudah kembali normal, Saudara. Dan luar biasa, puji Tuhan, mujizatnya dinyatakan. Dan saya katakan kepada bapak tersebut bahwa kuasa Tuhan tak terbatas, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apabila kita percaya, Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya. Dan Saudara, 1 minggu kemudian saya memang ada bertemu mereka lagi karena mereka mengundang saya ke kantornya, dan saya sempat berbincang-bincang dan saya mengadakan course check saja. Dan saya bertanya kepada mereka bagaimana sakit alergi bulu anjing pada putra bungsunya. Apakah benar-benar mengalami kesembuhan? Dan dia mengatakan pada saat didoakan, keesokannya dia tidak lagi pernah mengalami bersin-bersin ataupun mampet pada hidungnya. Dan mereka mengatakan putra bungsunya sudah sembuh total dari alergi bulu anjing. Jadi, dan bapak tersebut juga sudah sehat total, Saudara. Kenapa saya katakan sudah sehat? Wajahnya itu seperti kemerahan, Saudara. Seperti merah jambu. Jadi artinya metabolisme tubuhnya sudah normal dan pulih kembali. Itulah, Saudara, beberapa pelayanan saya. Sungguh luar biasa, Tuhan nyatakan mujizatnya ketika kita mau mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan Tuhan pernah mengatakannya kepada saya, bahwa segala sesuatu yang baik datang daripadaku, dan segala sesuatu yang tidak baik datang dari si jahat. Dan semua penyakit itu berasal dari kuasa gelap. Dan pada Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Saudara, tetaplah andalkan kuasa Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan Saudara. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup, Allah yang maha melihat, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha kudus. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, maka saudara dan saya harus hidup di dalam kekudusannya, agar kita semua berkenan di hadapannya. Dan kuasa Tuhan tidak terbatas dan melampaui segala akal pikiran manusia. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.